Sejak diasuh oleh Carlo Ancelotti, Real Madrid selalu mengambil kebijakan transfer yang dinilai tepat. Bagaimana tidak, pria asal Italia itu dikenal sebagai pelatih yang gak neko-neko dalam pembelian pemain. Cetak gol coba merangkum Real Madrid yang gak ketipu di era Carlo Ancelotti sebagai berikut. Buang pemain yang kurang gacor. Dalam beberapa tahun terakhir, Real Madrid beberapa kali dihuni oleh pemain yang dianggap gagal. Mereka yang didatangkan jarang memberikan kontribusi besar bagi skuad El Real. Barulah di era Carlo Ancelotti, Real Madrid mulai membuang beberapa pemain yang dianggap beban dan kurang gacor. Mulai dari Borja Mayoral, Takefusa Kubo sampai dengan Luka Jovic. Sebut saja Borja Mayoral yang dilepas ke Getafe dengan biaya 10 juta euro. Sebelum dilepas secara permanen, pemain asal Spanyol ini lebih banyak menghabiskan karir sebagai pemain pinjaman. Mulai dari dipinjamkan ke VfL Wolfsburg, Levante, dan AS Roma. Alasan El Real meminjamkan Mayoral karena dia kalah saing dengan beberapa striker beken lainnya. Dia pun baru mencatatkan 33 penampilan dan baru mencetak 7 gol selama berseragam Real Madrid. Selanjutnya ada Takefusa Kubo yang dilepas ke Real Sociedad dengan mahar 6,5 juta euro. Nasib Kubo bersama El Real sedikit lebih kurang beruntung dibandingkan dengan Mayoral. Pasalnya, pemain asal Jepang itu sama sekali belum pernah bermain untuk Real Madrid sejak didatangkan di tahun 2019. Saat itu, El Real lebih sering meminjamkan Kubo ke sejumlah klub La Liga yang lainnya, mulai dari RCD Mallorca, Villarreal hingga Getafe. Hal tersebut membuat Kubo merasa nggak betah. Pada akhirnya dia pun memutuskan untuk bergabung ke Real Sociedad demi bisa mendapatkan menit bermain. Padahal sebelum direkrut, Kubo sempat dijuluki sebagai the next Messi berkat skill apiknya. Terakhir ada Luka Jovic yang dilepas secara gratis ke Fiorentina. Padahal saat itu El Real mendatangkan Jovic ke Eintracht Frankfurt dengan mahar 63 juta euro. Sayangnya penampilan pemain asal Serbia itu masih jauh dari ekspektasi penggemar. Dia pun baru mencetak 3 gol dan 5 assist dari 51 pertandingan yang dilalui. Luka Jovic pun mengaku menyesal telah menerima pinangan Real Madrid. Dia mengatakan kalau saat itu dia terlalu cepat move on dengan masa-masa indahnya bersama Eintracht Frankfurt. Jovic menambahkan kalau bergabung ke Real Madrid merupakan pengalaman buruk sepanjang karirnya. Sering kena PHP oleh pemain. Real Madrid pernah berniat untuk mendatangkan Kylian Mbappe pada musim panas yang lalu. Dilansir dari The Athletic, Mbappe disebut telah setuju secara personal untuk merapat ke Santiago Bernabeu. Bahkan Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez telah mengajukan tawaran yang fantastis yakni mencapai 200 juta euro. Padahal skuad Los Blancos sendiri bisa mendapatkan Mbappe secara cuma-cuma. Sebab saat itu kontrak pemain asal Prancis ini berakhir pada musim panas 2022. Kabar kehadiran Mbappe tersebut bahkan sudah dikonfirmasi langsung oleh agen ternama Prancis yakni Bruno Satin. Satin mengatakan kalau Mbappe telah punya kesepakatan penuh dengan Real Madrid. Saking percayanya, banyak fans Real Madrid yang sudah menyambut kehadiran sang bomber. Bahkan akun official store dari Real Madrid sempat memposting jersey baru mereka yang bertuliskan nama Mbappe. Banyak penggemar yang sempat mencetak jersey dengan nomor punggung 7 itu. Namun euforia tersebut seketika sirna setelah Mbappe memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di PSG. Mantan pemain AS Monaco itu telah menekan kontrak di Parc des Princes selama 3 tahun ke depan. Mbappe bertahan di PSG karena sebelumnya dia sempat diiming-imingi tawaran yang fantastis. Saat itu manajemen harus menaikkan gajinya sebesar 72 juta euro atau 1,1 triliun rupiah per tahun. Usai memperpanjang kontraknya, Mbappe pun mendadak menjadi pemain yang paling dibenci oleh fans Real Madrid. Meskipun begitu, dia langsung angkat bicara mengenai kegagalannya bergabung ke El Real. Mbappe bilang kalau dia berterima kasih kepada Real Madrid yang sudah bersusah payah mendatangkannya. Mbappe pun masih cukup percaya kalau dia bakal berseragam Real Madrid suatu saat nanti. Di sisi lain, Mbappe meminta para fans Real Madrid untuk mengerti dengan keputusan yang dia ambil. Sebab pemain yang mirip dengan kura-kura ninja ini ingin mengembangkan dirinya di ajang Ligue 1 Prancis terlebih dahulu. Usai mendapatkan penolakan itu, Florentino Perez menyindir Mbappe yang dianggap bakal menyesal.
memanfaatkan pemain seadanya. Meskipun gagal mendapatkan Kylian Mbappe, tapi Real Madrid berhasil mendatangkan dua pemain beken. Saat itu Los Blancos merekrut Aurelien Tchouaméni dari AS Monaco dan juga Antonio Rudiger dari Chelsea. El Real harus merogoh kocek 80 juta euro untuk memboyong Tchouaméni ke Santiago Bernabeu. Sedangkan Rudiger didatangkan secara bebas transfer karena menolak perpanjangan kontrak di Chelsea. Kedatangan Tchouaméni ke kota Madrid sempat ditentang oleh banyak kalangan. Pasalnya, pemain asal Prancis itu dibeli dengan mahar yang sangat fantastis. Tchouaméni dianggap masih belum berpengalaman untuk membela klub sekelas Real Madrid. Bahkan manajemen AS Monaco sampai kebingungan bisa menjual pemain andalannya itu dengan mahar yang besar. Meskipun begitu, Ancelotti bisa menjawab keraguan tersebut dengan mampu memoles Tchouaméni. Terbukti di musim ini dia kerap jadi andalan di lini tengah Real Madrid. Tchouaméni bahkan mendapatkan pujian langsung dari Carlo Ancelotti yang dianggap sebagai pembelian yang sukses. Selain pembelian yang terkesan mahal, skuad El Real juga dinilai kurang bisa bersaing. Namun hebatnya pelatih berusia 66 tahun ini mampu memoles sejumlah pemain dengan sangat baik. Sebut saja Federico Valverde yang di musim ini telah mencetak 12 gol dan 4 assist. Sebelumnya Don Carlo cukup yakin kalau Valverde bisa mencetak lebih dari 12 gol. Dia bahkan sempat bersumpah akan merobek sertifikat kepelatihannya seandainya Valverde gagal mencapai target tersebut. Berkat penampilan impresifnya itu, Valverde kerap mendapatkan pujian dari Ancelotti. Dia mengatakan kalau Valverde merupakan seorang gelandang serang yang cukup komplit, sebab dia dinilai punya kemampuan menyerang, bertahan, dan akselerasi yang baik. Selain itu, Carlo Ancelotti juga mampu menyulap Vinicius Junior yang sebelumnya dianggap Lord. Ex-pelatih Napoli itu bahkan gak segan-segan untuk menyebut Vinicius sebagai pemain yang berpengaruh di dunia. Pembuktian Carlo Ancelotti. Don Carlo membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu pelatih terbaik di Real Madrid. Sebab juru taktik asal Italia itu mampu membawa El Real meraih berbagai kejayaan di Eropa. Terbaru, mantan pelatih Chelsea ini berhasil membawa Real Madrid meraih trofi Piala Dunia antar klub. Di laga finalnya, Los Blancos mampu mengalahkan Al Hilal dengan skor akhir 5-3. Padahal sebelumnya, ex-pelatih AC Milan ini banyak mendapatkan kritikan pedas dari berbagai pihak. Sebab taktiknya saat itu dianggap monoton dan kerap terbaca oleh lawan. Menanggapi hal itu, Ancelotti lebih mementingkan kemenangan dibandingkan permainan indah. Sementara di musim ini, Ancelotti kembali membawa Real Madrid lolos ke babak 8 besar Liga Champions. Hebatnya lagi, di babak 16 besar, El Real mampu menyingkirkan Liverpool dengan unggul agregat 6-2. Kemenangan ini dirasa wajar mengingat El Real punya track record yang bagus kala menghadapi Liverpool. Meskipun begitu, mereka sempat diremehkan saat menjalani leg pertama di Anfield. Saat itu, superkomputer milik Opta lebih mengunggulkan Liverpool bisa meraih kemenangan tipis. Selain itu, Sergio Aguero juga sempat meremehkan kemampuan Carlo Ancelotti. Legenda Manchester City ini menyebut kalau Liverpool bisa mengatasi Real Madrid walaupun sedang terpuruk. Alasannya, Stadion Anfield jadi kandang menakutkan bagi klub-klub Spanyol termasuk El Real. Namun remehan itu nggak membuat Ancelotti merasa minder. Dia pun mampu membawa Real Madrid comeback dengan unggul agregat 2-5. Setelah sukses mengantarkan Real Madrid lolos, Don Carlo pun turut memberikan komentarnya. Mantan pelatih dari Bayern Munchen ini mengaku sangat gembira dengan hasil tersebut. Ancelotti merasa puas bisa membungkam para pengkritik yang sudah meremehkan kemampuannya. Tetap gacor di musim ini. Setelah berjaya di Eropa, Real Madrid dianggap masih tampil konsisten di musim ini. Bahkan mereka berpeluang menambah gelar juara Liga Champions mereka yang ke-15. Namun hal itu baru bisa terwujud seandainya Los Blancos bisa melewati masa-masa yang sulit. Sebab di partai perempat final mereka akan berhadapan dengan Chelsea. Kemudian Real Madrid juga masih berpeluang besar untuk memenangkan trofi Copa del Rey. Saat ini skuad El Real sudah memasuki babak semifinal dan akan berhadapan dengan Barcelona. Sayangnya di laga leg pertama Los Blancos harus takluk oleh Barcelona dengan skor tipis 1-0. Meski menderita kekalahan, Carlo Ancelotti mengaku nggak gentar menghadapi Barcelona di leg kedua. Sebab dia yakin kalau Los Blancos bisa menang dan lolos ke partai final. Selain kedua gelar itu, pasukan Carlo Ancelotti juga masih berpeluang untuk bisa meraih gelar La Liga.
Akan tetapi hal itu terbilang sangat sulit karena mereka terpaut 12 poin dari Barcelona. Hal itu terjadi setelah Real Madrid ditumbangkan dengan skor 1-2 pada laga El Clasico yang lalu. Sebenarnya Real Madrid bisa mengakhiri laga dengan kedudukan imbang. Hal tersebut baru bisa terjadi seandainya gol dari Marco Asensio nggak dianulir oleh VAR. Setelah kekalahan itu, Ancelotti nggak terima dan mengaku kalau timnya pantas meraih kemenangan. Meskipun begitu, dia tetap optimis kalau Real Madrid bisa memuncaki klasemen karena masih menyisakan 12 pertandingan. Datangkan pemain sesuai kebutuhan. Real Madrid berencana mendatangkan beberapa pemain anyar di musim panas mendatang. Salah satu fokus El Real saat ini adalah mencari seorang striker baru sebagai pengganti Karim Benzema. Beberapa striker top masuk ke dalam daftar perburuan El Real. Pertama ada Dusan Vlahovic yang sudah lama menjadi incaran Real Madrid sebelum memutuskan untuk bergabung ke Juventus. Bomber asal Serbia itu dianggap jadi pemain investasi jangka panjang mengingat usianya masih 23 tahun. Nggak cuma itu, Vlahovic juga jadi salah satu bomber tertajam di dunia saat ini. Berikutnya, El Real juga mengincar Erling Haaland yang saat ini tampil gacor bersama Manchester City. Bagaimana tidak, dia mampu memecahkan rekor heroik selama berseragam Citizen. Apalagi Haaland sempat mengaku tertarik bergabung ke Real Madrid. Kemudian Los Blancos juga mengincar mantan anak asuh Carlo Ancelotti di Everton yakni Richarlison. Kebijakan transfer ini bisa dikatakan cukup cerdas karena Los Blancos nggak bisa terus mengandalkan Karim Benzema. Apalagi di musim ini dia kerap menepi karena mengalami berbagai cedera. Terakhir Real Madrid sedang mengupayakan Jude Bellingham yang mencuri perhatian bersama Borussia Dortmund. Di usia mudanya, Bellingham jadi andalan dengan telah memainkan 24 pertandingan. Kehadiran Bellingham bakal bisa meregenerasi lini tengah Real Madrid yang sudah banyak memasuki usia uzur. Bukan gak mungkin kalau Bellingham bakal jadi trio gelandang masa depan Real Madrid yang sebelumnya berisikan Aurelien Tchouaméni dan juga Eduardo Camavinga. Itulah ulasan Real Madrid yang gak pernah ketipu di era Carlo Ancelotti. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin kalau Real Madrid bisa meraih kejayaan bersama Carlo Ancelotti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.